dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang mukmin meninggal dunia, maka diwajibkan di atas jalan fardhu kifayah kepada kita mukmin yang masih hidup akan 4 perkara. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga mensolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan. Maka oleh sebab demikian, kami dari Qabilah Ipensa pada malam hari ini akan mencoba mempraktekkan 4 tata cara tajhiz mayat tersebut. Kepada calon jenazah kami persilahkan. Ketika kita mendapati seseorang dalam keadaan sakratul maut, maka disunnahkan bagi kita untuk mentalqinkannya. Yang akan ditalqinkan oleh petugas. La ilaha illallah. Jika seseorang tersebut dinyatakan telah meninggal, maka kita pastikan sekali lagi yang bahwasanya orang tersebut benar-benar telah meninggal dengan cara mengecek nadi, baik pada tangan ataupun pada lehernya. Jika seseorang tersebut dipastikan benar-benar telah meninggal dunia, maka kita menutup kedua matanya seraya membacakan doa yang akan dibacakan oleh petugas. Bismillahi wa millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya disunnahkan bagi kita untuk melemahkan seluruh organ tubuh daripada si mayat, yaitu pada persendian daripada si mayat, baik pada tangannya ataupun pada kakinya dengan menggerak-gerakkan persendiannya. Gunanya adalah supaya ketika memandikan jenazah tidak kaku. Selanjutnya, kepala jenazah diikatkan hingga kepada pertentangan mulut jenazah supaya tidak terbuka mulut daripada jenazah. Kemudian juga diikatkan kedua kaki daripada jenazah. Setelah jenazah diikatkan, kemudian jenazah ditutupkan dengan kain basahan. Sebelum kita laksanakan pada tata cara pemandian jenazah, terlebih dahulu kita ukuran daripada jenazah untuk kita persiapkan kain kafan. Ukuran yang disediakan adalah ukuran daripada panjang jenazah tersebut, dan dengan cara dilebihkan akan kadar sejengkal, baik pada bagian kepala ataupun pada bagian kaki daripada jenazah. Selanjutnya, kita tunggu petugas menyiapkan kain kafan untuk jenazah. Maka ketika petugas merobek kafan, disunnahkan untuk membaca doa yang akan dibacakan oleh petugas.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadha tawban lahu rahmatan wa ni'matan wa hibratan wa nuran wa hijaban masturan wal albishu min sudusin wa istibraqin ala al-araiki ya arhamar rahimin. Kain kafan yang dipersiapkan disunnahkan sebanyak 3 lembar dan boleh ditambahkan kain kurung dan juga sarung dan juga sorban. Untuk menghematkan waktu, petugas yang lain dapat menyiapkan air untuk memandikan jenazah. Jadi air yang dipersiapkan, yang pertama adalah air daun sadar, kemudian air bening untuk menghilangkan daun sadar tersebut, dan air mutlak yang dicampurkan dengan sedikit kapur barus. Sebelum kita lentangkan kain kafan, kita pastikan dulu sudah kita letakkan kain pengikat ataupun tali pengikat di bawah kain kafan tersebut. Jadi tali pengikat dipersiapkan sebanyak 5 tali ikatan, yaitu pada bagian kepala, pada bagian dada, pada bagian perut, dan pada bagian lutut, dan juga tentunya pada bagian kaki daripada jenazah. Untuk menghematkan waktu, langsung kita tinggalkan petugas yang menyiapkan kain kafan. Sekarang kita masuki pada tata cara ataupun sesi memandikannya jenazah. Jadi mula-mula sebelum kita memandikan jenazah, terlebih dahulu kita istinjakan jenazah tersebut dengan cara kita dudukkan jenazah tersebut dengan posisi agak lebih condong ke belakang. Dan kita sandarkan punggung daripada jenazah pada lutut kanan daripada petugas, dan tangan kanan daripada petugas
itu kita letakkan pada bagian bahu kanan daripada jenazah, dan ibham ataupun ibu jari diletakkan pada tungku jenazah. Ini sebagaimana referensi kami yang terdapat di dalam kitab I'anatul Talibin dan juga kitab Al-Mahalli. Kemudian tangan kiri daripada petugas diwadakkan di atas perut daripada jenazah. Dan juga para petugas dan juga petugas tersebut menggosok-gosokkan perut daripada jenazah, gunanya agar sisa daripada kotoran yang ada di dalam perut jenazah dapat keluar dengan sempurna. Dan petugas yang lain menduruskan air ke arah kepada kubul daripada jenazah. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang kali sehingga kotoran tersebut benar-benar telah bersih. Dan kita pastikan yang bahwasanya kotoran tersebut benar-benar bersih dengan meletakkan kain perca pada kubul daripada jenazah. Dibuktikan bahwasanya jenazah tersebut telah bersih daripada kotorannya dengan tidak menempelnya kotoran tersebut pada kain perca tersebut. Andai kata kotoran masih menempel, maka disucikan lagi. Setelah jenazah dipastikan benar-benar telah bersih daripada kotorannya, maka sekarang kita baringkan kembali jenazah sebagaimana posisi semula. Sebelum kita mandikan jenazah, kita sugikan dulu ataupun kita siwakkan terlebih dahulu dengan siwak yang ringan yang telah disediakan, dengan cara menggosok-gosok daripada gigi daripada jenazah. Setelah selesai, sebelum kita mandikan jenazah, terlebih dahulu kita menwudukkan jenazah tersebut. Sebagaimana kita yang masih hidup, sebelum melaksanakan mandi wajib, tentunya disunnahkan bagi kita untuk berwuduk terlebih dahulu. Wudu daripada si mayat sebagaimana wudu kita seorang yang masih hidup di dunia. Artinya dengan cara membasuh kedua tangan daripada jenazah, dan juga dimudmadahkan dan juga diistinsyakan, dan juga membasuh muka daripada jenazah seraya menjatuhkan niat yang diniatkan oleh petugas. Nawaitu wudu'a li hadzal baiti lillahi ta'ala. Kemudian mayat diwudukan sebagaimana wudu orang yang masih hidup, yaitu dilanjutkan dengan membasuh lengan, kemudian membasuh kepala daripada jenazah, kemudian membasuh telinga kanan dan juga kiri, dan terakhir membasuh kaki daripada jenazah. Setelah jenazah selesai diwudukan, selanjutnya kita memasuki pada sesi pemandian jenazah. Mula-mula kita membasuh muka jenazah dengan air 9. Jenazah dimandikan, ditempatkan pada tempat yang sunyi. Artinya tidak ada orang lain masuk ke tempat pemandian terkecuali orang yang memandikan, yakni si ghasil, dan orang yang membantu si ghasil tersebut. Dan jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi, adakala di atas ranjang atau seperti yang kami contohkan ini. Mula-mula
kita siram muka jenazah dan juga kepala jenazah dengan air 9. Diawali dengan air daun sadar. Seraya menjatuhkan niat dan juga membacakan doa yang akan dijatuhkan niat dan juga membaca doa oleh petugas. نويت غسل لهذا الميت لله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kemudian dilanjutkan dengan air bening, gunanya untuk menghilangkan air sadar tersebut seraya membacakan doa. غفرانك يا رحمن غفرانك يا رحيم غفرانك يا ربنا وإليك المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Selanjutnya basuhan yang ketiga juga dengan air sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang ketiga juga dengan air bening untuk menghilangkan air daun sadar tersebut seraya membacakan doa. Wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu ma yasha' wa yahkum ma yurid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian yang kelima juga dengan air daun sadar membacakan doa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya basuhan yang keenam dengan air bening untuk menghilangkan air daun sadar seraya membacakan doa. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dan selanjutnya air yang ketujuh yaitu air mutlak yang dicampurkan dengan sedikit kapur barus. ويذل الله الظالمين ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dan yang kedelapan juga dengan air mutlak yang dicampurkan dengan sedikit kapur baru seraya membacakan doa. إن شاء الله تعالى أنت من الآمنين ثبتك الله بقول الثابت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dan air yang kesembilan juga dengan air mutlak yang dicampurkan dengan sedikit kapur baru seraya membacakan doa. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan tata cara pemandian seperti inilah yang terlebih aula sebagaimana yang kita dapatkan ataupun bisa kita lihat di dalam kitab Sabilal Muhtadin pada halaman 71. Selanjutnya kita basuh bagian kanan daripada jenazah, mulai daripada bagian leher hingga bagian kaki daripada jenazah, diawali dengan air daun sadar seraya membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan para pembantu daripada silwasil dapat menggosok-gosokkan ataupun meratakan air.
Kemudian air siraman yang kedua dengan air bening untuk menghilangkan air daun sadar. غفرانك يا رحمن غفرانك يا رحيم غفرانك يا ربنا وإليك المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kemudian dilanjutkan dengan air yang ketiga, yaitu air daun sadar lagi seraya membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Kemudian dilanjutkan dengan air yang keempat, yaitu air bening seraya membacakan doa. ويذل الله الظالمين ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dan selanjutnya air yang kelima, yaitu air daun sadar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya air yang keenam juga dengan air bening untuk menghilangkan air daun sadar tersebut. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan air selanjutnya yaitu air yang ketujuh dengan air mutulak yang dicampurkan dengan sedikit kapur baru seraya membacakan doa. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan air yang ketujuh inilah air yang menggugurkan tuntutan wajib, artinya tanpa air ketujuh ini pemandian mayat dianggap tidak sah dan mayat tersebut dianggap belum suci. Sedangkan air yang ke-8 dan air yang ke-9 hanya untuk menghasilkan sunnah saja. Ini sebagaimana yang kita nukilkan di dalam kitab Sabilal Mubtadi. Selanjutnya yaitu air yang ke-8, yaitu air mutlak yang dicampurkan dengan sedikit kapur barus, dan juga dilanjutkan dengan air yang ke-9, yaitu air mutlak yang dicampurkan kapur barus yang seraya membacakan doa oleh petugas. Dikarenakan proses penyiraman ataupun pembasuhannya sebanyak 9 kali, maka dinamakanlah air ini dengan air 9. Maka itulah wajah tasmiyah kenapa air ini dinamakan dengan air 9, dikarenakan proses penyiraman ataupun pembasuhannya sebanyak 9 kali. Dan apa yang telah kami lakukan ini berdasarkan apa yang kami dapatkan di dalam kitab yang telah kami baca, baik itu di dalam kitab Sabilal Mubtadi ataupun dalam kitab Ya'anatul Talibin ataupun kitab Al-Mahalli, bukan tradisi ataupun adat yang kita dapatkan di dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya kita membasuh bagian kiri daripada jenazah. Untuk mempersingkatkan waktu, tata cara dan doa dan pelaksanaannya sama persis pada bagian kanan tadi. Diawali pertama dengan air daun sadar seraya membacakan doa, kemudian yang kedua dengan air bening juga seraya membacakan doa, air ketiga dengan air daun sadar, keempat air bening, kelima air daun sadar, keenam air bening, dan juga air ke-7, ke-8 dan ke-9 dengan air mutlak yang dicampurkan sedikit kapur barus. Kemudian selanjutnya kita baringkan jenazah ke arah lambung kiri daripada jenazah untuk kita basuh bagian belakang daripada jenazah, bagian kanan belakang daripada jenazah. Petugas dapat berhati-hati supaya tidak nampak aurat daripada jenazah. Dilakukan dengan cara perlahan. Diawali pertama dengan air sadar seraya membacakan doa. Untuk tata cara dan pelaksanaan dan juga doanya sama persis pada bagian depan
kanan tadi dan juga bagian depan kiri tadi. Diawali pertama dengan air sadar, kedua air bening, ketiga air sadar, keempat air bening, kelima air sadar, keenam air bening, dan ketujuh, kedelapan, dan kesembilan dengan air mutlak yang dicampurkan dengan sedikit kapur barus. Selanjutnya kita baringkan jenazah ke arah lambung kanan supaya kita membasuh bagian belakang daripada jenazah, bagian belakang kiri daripada jenazah. Petugas harap berhati-hati supaya tidak nampak aurat daripada jenazah. Untuk tata cara dan juga pelaksanaan dan juga doa sama persis pada sebelumnya. Diawali pertama dengan air daun sadar, kedua dengan air bening, ketiga air daun sadar, keempat dengan air bening, kelima air daun sadar, keenam dengan air bening, kemudian yang ketujuh, kedelapan, dan kesembilan dengan air mutlak yang dicampurkan sedikit kapur barus. Setelah jenazah selesai dimandikan, jenazah kita lap ataupun kita keringkan dengan handuk. Coba handuk supaya tidak membasahi kain kafan, dan juga ketika jenazah tersebut telah kering, maka kita menggantikan kain basahan dengan kain yang baru. Petugas dapat berhati-hati supaya tidak nampak aurat daripada jenazah. Setelah kain basahan telah digantikan, maka selanjutnya kita masuki pada sesi mengkafankan jenazah. Jenazah diangkatkan kepada tempat yang telah disediakan, kepada tempat kain kafan yang telah disediakan oleh petugas, yang mana kain kafan tersebut telah ditaruh ataupun diletakkan kemenyan ataupun wangi-wangian dan juga kapur barus. Petugas berhati-hati supaya tidak nampak aurat daripada jenazah. Harap pelan-pelan. Tugas harap melakukan secara cepat dikarenakan waktu tidak mendukung. Kita pakaikan jenazah dengan kain sarung, dengan baju gamis. Sebelumnya kita tutupi jenazah dengan kapas, baik pada hidung, pada telinga, pada lubang-lubang terbuka dan juga pada celah-celah kaki. Dan kembali kepala jenazah diikatkan supaya tidak terbuka. Kemudian kita pakaikan jenazah baju gamis ataupun baju kurung. Kemudian kita tarik kain penutup tadi. Dilakukan dengan
Dari dilakukan secara perlahan agar tidak nampak aurat daripada jenazah. Kemudian kita bungkus jenazah dengan kain kafan. Diawali dari pihak sebelah kanan, kita lakukan ke sebelah kiri, dan dilanjutkan pada bagian kiri kita bawa ke arah bagian kanan. Dirapikan dengan serapi-rapi mungkin. Dan selanjutnya juga pada lapisan kedua sama pada lapisan pertama sampai lapisan yang terakhir. Kemudian jenazah diikatkan dengan tali pengikat yang telah diletakkan di bawah kain kafan tersebut. Diikatkan pada bagian kepala, pada bagian dada, pada bagian perut, dan pada bagian lutut, dan juga pada bagian kaki tentunya. Kemudian selesai daripada mengkafankan jenazah, selanjutnya kita masuki pada sesi mensolatkan jenazah. Jenazah dibawa kepada tempat pensolatan. Juga sebelum disolatkan ataupun sesudah disolatkan, dianjurkan bagi kita si wali ataupun orang yang mewakilnya untuk menyampaikan sedikit tausiah tentang kematian ataupun menyampaikan, memberitahukan tentang hutang piutang daripada si mayat agar segera diselesaikan, ataupun apabila si mayat tersebut mempunyai salah ataupun dosa agar dimaafkan oleh orang lain. Pada kesempatan ini kita tidak memberi tausiah karena mengingat waktu terlalu singkat. Jenazah diletakkan menghadap ke kiblat. Sekarang kita masuki pada sesi mensolatkan jenazah. Jika jenazah tersebut adalah seorang laki-laki, maka kita berdiri pada bagian kepalanya. صلاة جنازة. صلي على هذا الميت 4 تكبيرة فرض كفاية إماما لله تعالى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله وسع مدخله واصله بالماء والثلج والبرد ونقضه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله جنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Setelah jenazah selesai disolatkan, maka sekarang kita masuki pada sesi menguburkan jenazah tersebut. Jenazah dimasukkan ke liang lahat. Jenazah dimasukkan ke liang lahat. Dengan posisi kita baringkan ke arah menghadap kiblat. Ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat juga dibukakan seluruh talinya kecuali pada bagian kepala dan bagian kaki. Kemudian kita masukkan, sebelum kita kuburkan, kita masukkan tiga genggaman tanah seraya membacakan doa yang akan dibacakan oleh petugas. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum. Allahumma alqimhu 'inda al-masail hujjatahu. Kemudian genggaman tanah yang kedua. Wa fiha nu'idukum. Kemudian genggaman tanah yang ketiga. Minha nukhrijukum taratan ukhra. Allahumma jafil arda 'an jambayhi. Dilanjutkan dengan inna anzalna. أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Kemudian jenazah langsung kita kuburkan dan juga selesai dikuburkan petugas menanam pohon nawas seraya membacakan doa yang akan dibacakan oleh petugas. Dan juga disunnahkan untuk diazankan. Dan terakhir adalah kita masuki pada sesi mentalqinkan jenazah yang ditalqinkan oleh petugas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyud daimun la yamutu biyadihi khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا عبد الله بن عبد الله اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدار الدنيا إلى دار الآخرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الموت حق وأن القبر حق وأن نعمه حق
وأن عذابه حق، وأن سؤال منكر وننكر فيه حق، وأن بعث حق، وأن الحساب حق، وأن شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن لقاء الله تعالى لأهل حق حق، وأن الله يبعث ما في قبور. الآن قد سرت في أطبق الثرى وبين عتاكر الموتى، فإذا جاءك ملاكان موكلان بك وهما منكر ونكر فلا يؤزعك ولا يرهبك، فإنهما خلق من خلق الله. فإذا سألك من ربك ومن نبيك وما دينك وما قبلتك وما إمامك وما إخوتك فقل لهما بلسان فصيح وانتقاء صحيح الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني والكعبة قبلتي والقرآن إمامي والمسلمون والمؤمنون إخواني. وقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. ثبتك الله بقول الثابت، ثبتك الله بقول الثابت، ثبتك الله بقول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Dan juga boleh dilanjutkan dengan terjemahannya baik dalam bahasa Aceh ataupun dalam bahasa Indonesia. Maka dengan berakhirnya pentalqinan jenazah tadi, berakhirlah tata cara pelaksanaan tajhiz mayat dari kami berasal kabilah IPRSAP. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi ilmu dan pelajaran khususnya bagi kami sendiri dan umumnya bagi kita semua yang bisa kita terapkan di dalam masyarakat desa. Dan apa yang telah kami sampaikan ini berdasarkan referensi kami yang terdapat di dalam kitab Sabilal Muqtadin, kitabnya Aladul Talibin, dan juga kitab Al-Mahli. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang dimuliakan oleh Allah beserta yang berusaha tampil tadi, pemegang nomor undian 152 utusan kabilah IPRSAP untuk besok sore cabang perlombaan Qiraatul Kutub tingkat ibtidaiyah